"Eh, bro, let's make it in Qatar, in Dubai." Maksudku itu kan suatu kebanggaan ya. Kalau bisa bawa cita rasa Nusantara ini, karena aku yakin sampai hari ini aku di luar itu nggak pernah merasain makanan seenak di Indonesia. Nah, kalau menurut Kang Dewa sendiri, asik. Menurut Kang Dewa, kenapa bisnis makanan ini menjanjikan? Wah. Ya kalau ngomongin soal tentang potensi, tentu bisnis makanan tuh yang salah satunya tuh yang memang gak pernah ada matinya ya, karena setiap orang juga makan. Tinggal poinnya adalah bagaimana ini konsep bisa diterima oleh pasar dengan baik. Makanya kita kolaborasi juga dengan 3 pihak ini ya, dengan Mas Anang yang punya pengalaman lama di dalam dunia F&B gitu kan, tahu betul nih pasar tuh seperti apa maunya. Apalagi kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini memang tradisional banget gitu ya. Jadi kita pengen meramu sebuah konsep yang dalam sebuah sajian gitu kan, Nusantara, cita rasa Nusantara yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Gak cuma sekedar orang Sunda, gak cuma sekedar orang Jawa, gak cuma sekedar orang Sumatera gitu kan, tapi banyak orang yang bisa menikmati ini. Nah maka potensinya mungkin nanti akan menjadi pertanyaan gini, aku tinggal di Makassar, aku tinggal di Surabaya, ini pengen nikmatin ini gimana gitu ya. Nah, bisa berarti kita ya. Nah betul, itulah pentingnya kita juga minta doa dan dukungan dari teman-teman kan. Nah, siapa tahu bisa menggapai kota-kota yang teman-teman inginkan juga. Ya begitu. Karena kalau sekarang dari teman-teman luar kota mau nyobain harus ke Jakarta ya. Harus sini dulu. Bener, karena kalau dipesan ke sana takutnya ke sana keburu basi ya. Nah, kalau Mas Anang mungkin kenapa mau bekerja sama kita? Kenapa Mas Anang pengen kerja sama aku dan juga bikin Lambak Rasa ini mungkin? Poin yang pertama, siapa sekarang yang tidak kenal dengan Mas Atta Halilintar? Aduh, amin. Jadi dan yang kedua, siapa yang tidak kepingin kerja sama beliau? Jadi itu impian semua orang. Makanya alhamdulillah Mas Atta juga ikut menjatuhkan hati ya untuk mau menerima kami untuk bekerja sama untuk membuka rumah makan ini. Terus perkara kenapa saya terus masih tetap berada di bisnis F&B ini, kita sudah hampir 15 tahun berada di bisnis F&B dan yang nggak mungkin tetap bertahan kalau tidak menyenangkan. Harus menyenangkan. Jadi dan menghasilkan. Jadi bukan karena nih rumah makan artis jadi bikinnya apa sendiri, enggak. Jadi kita juga orang-orang di dalamnya nih yang udah puluhan tahun juga di industri gitu. Jadi bukan yang istilahnya cuma mau keren-kerenan, tapi memang kita juga pengen mastiin partner kita ini yang udah megang dapur tuh udah lama lah, yang udah bisa produksi dan lain-lain. Jadi aku cukup bersyukur lah dengan bisnis ini dan kolaborasi ini, semoga bisa panjang karena kan menjaga lidah orang ini lebih sulit. Jadi kalau aku sendiri doang, ini bukan masalah modalnya berapa, tapi saling hand in hand untuk memberikan karya terbaik. Kelas balik sedikit, sorry Bang, karena kan mungkin terkenal juga dari YouTube dan lain-lain. Nah, mungkin dari umur 20 kan udah punya kelas bakat bahkan umur 30 sekarang mungkin lebih solid yang ini kayak bisnis di mana-mana gitu, kayak lebih menikmati hidup gitu kan. Oke. Alhamdulillah Tuhan kasih rezeki aku di umur muda yang bahkan mimpi-mimpi yang mungkin diimpikan sama aku dan diimpikan orang waktu aku masih umur 20 tahun itu udah bisa tercapai gitu. Bahkan dulu kayak pengen punya mobil ini, alhamdulillah Allah bisa ngabulin gitu ya, apa yang mimpi-mimpinya sampai punya tim bola atau apa, pengen jadi pemain apa itu. Pokoknya mimpi-mimpi aku kecil tuh alhamdulillah Tuhan bisa kabulin gitu ya. Jadi ketika udah mulai semakin menjadi bapak ya, jadi mungkin lebih pengen bikin sesuatu itu yang punya ada nilainya sih. Jadi ada nilainya, ada legasinya yang nanti bisa diturunkan, dan ada juga ceritanya gitu. Jadi bukan cuma bikin, tapi kayak ini misalnya ceritanya tuh Indonesia banget. Mungkin nanti kita bisa bukanya di luar negeri, bisa mengenalkan cita rasa Nusantara juga di luar. Bahkan hari ini aja kan opening, aku tuh udah di DM sama orang-orang dari Arab gitu, kayak Dubai, Qatar, apa. Karena aku ada kayak kemarin tuh bikin bola gitu kan. Bro, let's make it in Qatar, in Dubai. Maksudku itu kan suatu kebanggaan ya. Kalau bisa bawa cita rasa Nusantara ini, karena aku yakin sampai hari ini aku di luar itu nggak pernah merasain makanan seenak di Indonesia, nggak pernah. Jadi aku tuh nggak pernah betah juga di luar karena makanannya tuh lidahnya beda gitu ya. Kadang-kadang hambar banget, rempahnya nggak ada yang sekaya kita, rasanya nggak ada yang sekaya kita, karena kita ini kan punya masyarakat yang hampir 300 juta dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, bahkan dengan bumbu-bumbu aja kita beda-beda tuh, setiap
setiap daerah. Jadi ini yang membuat menurutku Indonesia ini Kaya bukan rasa. kaya rasa lah. Jadi Lamak Rasa ini semoga bisa mewakili Lamak Rasa, kaya rasa, cita rasa Nusantara. Jadi kalau ditanya memang umurnya udah segitu, jadi pengen sesuatu yang bisa ada impactnya lah juga untuk Indonesia gitu. Jadi walaupun terdengar klise tapi memang itu yang sering seneng aku bikin sih. Kayak kemarin misalnya bola kan pengennya bawa Indonesia kemana, ke Brazil, temu Neymar kemarin nih Indonesia nih, kasih tahu Indonesia tuh ada. Maksudnya Indonesia itu keren loh, anak-anak berbakat ada di sini, kayak gitu-gitu sih. Memang dari dulu pengennya gitu, tapi nggak nyalek, no. Emang ini karena senengan pribadi ya, bukan karena lagi kampanye ya. Satu pertanyaan terakhir ya Bang. Satu pertanyaan terakhir. Pelan-pelan meninggalkan YouTube dan Waduh. fokus ke bisnis atau gimana Bang? Ini pasti lagi nyari judul ya. Aduh. Enggak lah, aku sekarang juga di YouTube kan lebih ke yang aku bikin tuh yang pengen aku bikin aja. Kalau dulu mungkin aku sehari bisa 3 kali bikin konten, sekarang aku lebih banyak memang di bisnis, terus antar anak sekolah pagi-pagi. Terus juga ya kalau bikin YouTube pun sama orang-orang yang aku pengen belajar gitu. Jadi kayak kemarin aku podcast sama Mas Nana, Kang Dewa, kemarin sama ada pengusaha, misalnya dia pengusaha di bidang baju, di bidang konveksi, sebelumnya lagi di bidang skincare, di bidang pabrik. Jadi aku pun kalau di YouTube sekarang lebih pengen banyak video-video yang pengen aku belajarnya pengen belajar apa ya. Ataupun kalau lagi ada vlog-vlog yang pengen aku bikin pas lagi sama keluarga gitu-gitu. Nggak terlalu kayak dulu yang tidur 3 jam 4 jam cuman buat cuman buat ini ngonten gitu. Sekarang mungkin dalam seminggu aku ngonten cuma sehari 2 hari. Yang lainnya ada waktu buat anak bini, yang lainnya juga urus-urusin usaha lah. Ini kan yang ibaratnya cuaca yang ekstrim kayak sini nggak hambat Kakak sendiri kan sini berbisnis karena kan ini kan cuaca lagi ekstrim ini. Nah, Hambat nggak jangan baru buka ini. menurut Mas coba kalau lagi cuacanya deras ini kan Mas udah bikin banyak resto juga. Ya kan pada dasarnya kan secara ini kan kita juga mau nggak mau kita bertiga kan semua ada kesamaan dalam hal ini bisa kita kategorikan kita sama-sama orang-orang pengusaha. Iya. Yang dimana judulnya wirausaha ya usaha berusaha terus. Nggak peduli hujan, nggak peduli apa kan? Karena kita bukan wira NS yang tiap bulan digaji. Iya. Jadi kita mau nggak mau apapun peluangnya tetap kita ambil. Kita nggak bisa menunggu momen hujan, momen cerah segala macam. Karena nggak ada yang ngegaji kita kan, nggak ada yang ngegaji. Jadi kalau mentalnya pengusaha itu ya Ambil resiko ya. apapun Suka ya ada resikonya, ada tantangannya, ya itu yang harus dilewati. Namanya karena kita udah memilih, mungkin saya dari muda, mungkin Mas Nanang juga, Mas Dewa, semuanya kita memilih dari muda pengen jadi pengusaha. Ya memang ini yang harus dilewati. Jadi mau ada hujan, badai atau apapun, tetap berusaha. Usaha. Berarti Bang nggak mengurangi kegiatan di luar ruangan gitu, walaupun bahasa lagi begini gitu Bang. Alhamdulillah sih keluar sampai hari ini berusaha bikin karya, bikin konten masih lancar di tengah hujan dan Cuaca yang nggak menentu. Karena memang di rumahku aja kemarin di depan itu pohon tumbang nggak bisa jalan, mobil diangkat dulu pakai traktor. Iya kan kemarin banyak juga di Pondok Indah sana kan itu pada ada yang kemarin mobilnya ketimpa, ada yang merenggut nyawa juga. Jadi memang kita semua harus hati-hati, stay safe dimanapun itu. Kami juga sekarang ada online-nya juga, pesan online. Ya walaupun belum bisa jauh-jauh banget ya, paling kan sekitar sini ada online. Tapi at least intinya apapun yang terjadi namanya pengusaha ya terus berusaha. Mas selanjutnya apa untuk berbisnis F&B sendiri sama umur berapa atau mungkin pensiun pengennya kayak Pikirin pensiun. udah bisnis mata aja gitu. Pikirin pensiunnya. Masalahnya saya malu nih sama orang yang umur 50 mau 50 tahun aja Mana nggak ada yang 40-an ya Mas ya? Belum. Belum. Mas juga belum 40? Belum lah. Orang kali. Enggak, maksudnya saya ketemu orang pengusaha-pengusaha yang umurnya 50-an. Masih Itu Masih mereka aktif. masih produktif gitu. Produktif. Karena menurutku yang membuat mereka awet muda itu karena mereka produktif gitu. Jadi kan bukan hanya karena mau melebarkan guritanya atau enggak sih, tapi lebih ke kayaknya jadi produktif itu lebih sehat gitu daripada mungkin aku nanti pensiun jadinya rebahan gitu. Enggak juga sih, tapi kan selama kita masih bisa bermanfaat buat orang lain, bikin sesuatu yang bisa membuahkan hasil yang baik, menurutku bisa diterusin gitu.
Yang paling di umur kita sekarang ini kita bisa memilah-milih. Yang misalnya kita rasa itu buruk kita kubur, yang baiknya kita suburkan terus, kita growing terus. Ya itulah namanya hidup kan. Dari dulu saya juga pontang-panting kanan kiri, ada omongan orang begini, ada begitu, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mendukung, ada yang enggak. Ya life must goes on gitu. Jadi kita berjalan. Yang penting kita minta sama Allah, kalau Allah memang izinkan kita masih ada di jalan itu, sampai hari ini alhamdulillah masih berdiri, masih bisa berjalan, sampai masih bisa lahirnya usaha-usaha ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Makan, ada makannya. Ya Allah. Makan lagi mas. Udah lagi Bang. Udah 2 porsi. Atanya Udah 2 porsi mas. Udah 2 porsi. supaya buat visual. Ala aja gitu. Ada lagi ya ininya. Ini nyangkut. Sesuap aja kan kayak. Ya. Pakai ekspresi banget. Oh ya Allah banyak dong jadi ya. Gua selesai sepiring jadi. Tunggu. Kepala gua. Nah, ini nggak pedes, sama-sama. Isinya ada apa aja Bang Atta? Review. Oke sorry. Nah ini ada nasi kapau, ini ayam merahnya crunchy. Sorry nasi kerabu. Belibet. Typo. Ini ada nasi kerabu, ayam merah dan juga lemak bakar. Kerabu apa? Hah? Dari telang, Bunga telang. Nasi kerabu ini dari bunga telang, khas Melayu. Nah ini yang aku bilang tadi bumbu lamanya. Jadi biasanya ditaruh di atas gini guys. Taruh bumbunya, baru pakai ayam begini ya kan. Ini ya lupa. Lemaknya jangan lupa. Nah, Pakai kentang Mustafanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak banget. Ini kalau saya makan lagi 3 piring jadi tengah. Tapi dia emang kuatnya pakai tangan gitu bang. Ya, karena nanti bisa dirames model gini, jadi semua sudah bisa tercampur. Jadi kan kita tahu ya kalau makan sudah tercampur sama pakai tangan kan kenikmatannya luar biasa. Harganya. Harga ini yang tadi 17.000 11.000 doang. 17.000. Mulai dari 17.000. mulai dari 15. Mulai dari 15.000 paling mahal itu 40 ya. 40 ribuan. Jadi menurutku lumayan terjangkau lah. Mulai dari 15 Dan bukan gimmick harga 15.000 itu ada. Emang beneran ada. menunya. Iya. Gitu. Karena kebanyakan cuma gimmick doang biasanya. Jadi bisa dibuktikan datang sendiri ya. Lihat menunya nanti. Matur Ya. suwun, makasih banyak. Dan selalu Coba ke kanan. Oh, Terakhir ya. ini terakhir berarti ya. Terakhir. Biar bisa ada tamu sebenarnya. Oke. Kalau aku sih ngucapin semoga bisa bahagia, langgeng, lancar terus sampai hari H, semoga lancar dan semoga Siva dan El bisa terus sama-sama sampai kakek nenek. Jadi aku happy ngelihat mereka kemarin tunangan, nanti sebentar lagi ke pernikahan. Pokoknya aku bahagia untuk mereka berdua. Udah ya, makasih. Kan juga cukup lama sama El sama Iya. bener-bener pasangan yang cocok juga Mas. Menurutku mereka saling cocok. El anaknya baik, Siva juga anaknya baik, sama-sama humble, sama-sama punya kepribadian yang hangat. Menurutku mereka adalah pasangan yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Udah ya, makasih. Sedikit dong soal Amina bang, soal Amina sedikit yang soal di Jepang. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba pisah mungkin. Enggak, ini cuman kepisah. Bukan hilang seharian, pisah karena memang tempatnya gede banget. Alhamdulillah ketemu gitu. Hilang berapa doang apa gimana bang mungkin saat itu Ya. kepisahnya? Berapa lama? Ya namanya pas kita mau pulang, tiba-tiba anaknya belum ada yang nyari gitu. Cuman kan namanya susternya belum ada koneksi internetnya di sana atau gimana. Sempet panik ya bang? Ya panik tapi akhirnya nyari-nyari, alhamdulillah gitu guys. Tapi aku ada kerja di sini. Bang, doanya dong bang. Doanya bang. Buat pesawat bang. Siapa? Buat korban pesawat bang. Apa pesawat Ada bang yang di cuaca ekstrim ada Jogja video segala macam. Semoga
stay safe semua, jaga diri, jaga kesehatan. Untuk para korban, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, dan kita berdoa yang terbaik untuk semuanya. Amin. Makasih ya. Pak Hatta.